Berikutnya teman-teman arahkan kursornya ke sini, kalian klik di sini, nanti akan ditunjukkan dengan ijazah yang teman-teman miliki itu nanti bisa ikut program studi PPG apa untuk mapelnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat semuanya. Pada video ini saya akan memberikan tutorial, yaitu bagaimanakah caranya untuk mengetahui apakah ijazah kita nanti linear dengan PPG Prajabatan tahun 2023 ataukah tidak. Tentunya hal yang sangat penting, ijazah kita harus linear dikarenakan nanti ketika mendaftar dan juga masuk ke sistemnya, maka nanti kita akan terdeteksi ya pada bagian yaitu pilih status lulusan. Kalau misalkan memang ijazah kita nggak linear dengan PPG yang dibuka untuk mapelnya, tentunya kita nggak akan bisa melanjutkan ya teman-teman. Dan tentunya di sini kita nanti akan bisa melakukan pendaftaran. Inilah sesuai dengan jadwal terbaru nanti diperkirakan untuk pendaftaran seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan 2023 nanti adalah pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 28 Juni tahun 2023. Dan di sini untuk salah satu persyaratannya itu adalah ketika kita melihat ya untuk persyaratan di tahun sebelumnya, yaitu di sini termasuk juga kita selain harus memiliki IPK 3,00 minimalnya, maka ijazah teman-teman di sini harus terdaftar pada PD Dikti ya. Kalau misalkan saat ini kalian ijazahnya belum didaftarkan, maka silakan menghubungi pihak kampusnya untuk segera didaftarkan data kelulusan ijazahnya itu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, selanjutnya di sini ijazah kita itu harus S1 ataupun juga D4, dan tentunya selain terdaftar di PD Dikti, ini harus juga linear ya dengan mapel bidang PPG yang dibuka. Bagaimanakah cara untuk mengecek linearitas ijazah? Silahkan cek video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, terkait tentang tutorial lengkap cara daftar PPG Prajabatan tahun 2023 ini sudah saya berikan pada kartu video ini, atau kalian silahkan cek pada video sebelumnya atau cek di bagian playlist yaitu tutorial pendidikan profesi guru. Nah, untuk mengecek apakah ijazah kita linear dengan mapel bidang PPG yang akan dibuka di tahun ini adalah langkahnya kita buka Google. Kemudian kalian bisa ketikkan di pencarian yaitu ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik enter, dan berikutnya pada bagian ini, nah ini adalah untuk pendaftaran nanti dibuka sekitar tanggal 29. Di sini sudah berganti menjadi PPG Prajab 2023 ya. Kemudian ketika kita klik di bagian daftar PPG Prajab, di sini sudah berganti yaitu kita bisa mendaftar di PPG Prajabatan. Nah, di sini sementara daftar sebagai peserta ini sudah ditutup, artinya di sini belum dibuka. Kita tunggu nanti pada tanggal 29 ya. Nah, berikutnya untuk mengecek apakah ijazah kita itu linear apakah enggak, maka teman-teman di sini bisa cek pada bagian ini yaitu layanan PPG. Silahkan teman-teman cek di bagian layanan PPG, kemudian kita cek di bagian internal. Kemudian di sini ada yaitu cek linearitas ijazah. Nah, linearitas ijazah yang pertama inilah cek linearitas ijazah PPG dalam jabatan. Nah, dikarenakan kita PPG Prajabatan, maka teman-teman di sini adalah untuk mengecek linearitasnya itu adalah yang bagian 2 ya. Ini karena beda antara linearitas ijazah PPG dalam jabatan dengan linearitas ijazah PPG Prajabatan. Nah, di sini kalian cek yang bagian 2 ini, cek linearitas PPG Prajabatan. Kita klik di bagian cek linearitas ijazah PPG Prajabatan. Maka di sini teman-teman bisa melihat untuk ijazah yang nantinya akan linear untuk PPG Prajabatan di tahun ini adalah seperti ini. Nah, di sini selain kita menggunakan sistem, di sini juga sudah bisa ya untuk melihat pada bagian ini. Jadi untuk bidang studi PPG, artinya nanti kita mendapatkan sertifikat pendidik sesuai dengan bidang studi ini. Misalkan saya ini adalah nanti ikut PPG bidang studi bahasa Indonesia, berarti ijazah program S1 atau D4 yang linear, artinya yang bisa mendaftar PPG untuk bidang studi bahasa Indonesia itu adalah yang di sebelah kanannya ini, yaitu saya nanti akan bisa ikut PPG Prajabatan untuk bidang studi bahasa Indonesia ketika ijazah saya itu adalah bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kemudian pendidikan bahasa Indonesia atau pendidikan bahasa Indonesia dan juga daerah. Kemudian ini, jadi ada juga yang tadris bahasa Indonesia atau sastra Indonesia murni ya.
Kalau sastra Indonesia murni, tadris, ini adalah teman-teman yang mungkin dari non keguruan ya. Nanti akan ada opsi ketika teman-teman nanti sudah masuk pendaftaran di bagian sistemnya, apakah teman-teman itu lulusan dari pendidikan atau non kependidikan. Kalau misalkan kita ijazahnya adalah sastra Indonesia murni, kalau kita ingin menjadi guru dan ingin ikut PPG Prajabatan, kalian nanti pilih yang ini ya. Nah, untuk tutorialnya silahkan cek pada kartu video ini. Kemudian untuk yang linear dengan bidang studi bahasa Inggris itu ijazahnya adalah seperti yang ada di sebelah kanan ini, yaitu bahasa Inggris murni. Kemudian inilah non guru ya, bahasa Inggris untuk industri pariwisata dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan bahasa Inggris ini tentunya sangat bisa ya, pendidikan bahasa Inggris, kemudian pendidikan bahasa dan sastra Inggris atau sastra Inggris murni, tadris bahasa Inggris ini bisa. Kemudian yang linear dengan bidang studi biologi, ini adalah biologi murni, pendidikan biologi, kemudian tadris biologi. Untuk yang ekonomi ini adalah seperti yang ini ya. Jadi yang linear dengan bidang studi ekonomi itu adalah ekonomi Islam, ekonomi Buddhis ya, kemudian ekonomi dan pembangunan, ekonomi Hindu dan lain sebagainya. Kemudian yang fisika nih, yaitu fisika murni, pendidikan fisika atau tadris fisika. Kemudian ilmu pengetahuan alam atau IPA untuk bidang studinya ini adalah tentunya yang ada di sini ya, tadris IPA konsentrasi fisika, kemudian tadris IPA. Yang linear dengan IPS apa saja? Ini ada pendidikan IPS ataupun juga IPS murni. Untuk yang kimia inilah teknik kimia, kemudian pendidikan kimia atau kimia murni ya. Matematika pun juga gitu. Jadi teman-teman yang bukan lulusan FKIP namun ingin menjadi guru, salah satu caranya adalah kalian ikut PPG Prajabatan. Nah, dengan punya sertifikat pendidik dari bidang studi PPG ini, maka teman-teman nanti otomatis sudah diakui sebagai guru profesional ya, dan nanti bisa menjadi guru. Nah, kemudian pendidikan guru PAUD ya atau PG PAUD ini adalah dari ijazah-ijazah yang ada di sini. Nah, sangat banyak sekali ya kalau PAUD itu. Di sini ada yang pendidikan anak usia dini, kemudian juga psikologi Kristen, kemudian psikologi Islam, termasuk psikologi Muslim murni pun ini teman-teman bisa menjadi guru PAUD ya. Nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik untuk bidang studi PAUD. Nah, kemudian untuk BK misalkan. Nah, BK ini adalah kalian bisa cek ijazah teman-teman apakah nanti bisa masuk di sini apa enggak. Ini adalah di sini tentunya sudah termutakhir ya, untuk nanti akan digunakan. Untuk geografi, kita itu lulusan geografi murni, ada yang juga pendidikan geografi, ini semua nanti bisa menjadi guru teman, punya sardik ya. Kemudian sejarah ini bisa ilmu sejarah, pendidikan sejarah atau pendidikan sejarah dan juga sosiologi. Kemudian PLS ini adalah pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Selain itu teman-teman juga bisa mengecek ya, ini misalkan lagi satu lagi yaitu pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Untuk sekarang menjadi guru SD itu bukan hanya lulusan S1 PGSD, tapi juga di sini dari ini yang ada di sini ini juga bisa ya teman. Nah, kemudian kita bisa cek juga untuk cek linearitas itu di sini. Nah, misalkan di sini adalah misalkan guru kelas. Nah, ini ijazah ya. Ijazah saya itu adalah misalkan di sini dari pendidikan guru sekolah dasar ya. Kalau pendidikan guru sekolah dasar ini nanti kita bisa di apa bidang studinya, klik, kemudian kita klik cek. Nah, otomatis kita malah bisa menjadi ikut bidang studi PPG yang PGSD ya. Kemudian misalkan saya ambil lagi di sini adalah biologi, ada nggak nih biologi? Misalkan ini adalah biologi, misalkan teh. Nah, ini tadris lah, tadris biologi ini ada nggak? Kita bisa cek. Nah, tadris biologi teman-teman bisa nanti ikut PPG yang biologi ya. Kemudian misalkan lagi geografi, ada nggak nih geografi murni bukan guru, kita cek, ternyata nanti bisa melihat ikut di bidang studi PPG geografi. Demikian teman-teman untuk mengecek lintas ijazah. Jangan lupa teman-teman juga cek yaitu untuk syarat-syarat pendaftarannya juga, yaitu pada bagian yang PPG Prajabatan ya. Untuk persyaratannya dipersiapkan nanti mumpung pendaftaran ini belum dibuka ya. Nah, ini kita bisa klik di sini yaitu untuk yang PPG Prajabatan nanti yang akan kita ikuti.
Ini ada opsi yaitu dalam jabatan, kemudian prajabatan. Ini adalah kalian pelajari dulu tentang PPG prajabatan itu seperti apa, detail programnya apa. Untuk file unduhan ini kalian cek di sini. Ini tentang PPG prajabatan, silahkan dipelajari untuk syarat dan ketentuannya dan juga alur pendaftarannya. Ini kalian silahkan bisa cek pada video yang sudah saya berikan pada kartu video ini ya.